Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindeng Reini, NPM 1951020448, Prodi Perbankan Syariah semester 5, kelas D. Di sini saya akan menjawab soal dan jawaban mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nomor 1, sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama, SIM akan memberikan informasi pada pelaku bisnis mengenai akumulasi harga yang pokok produk dan jasa di pasaran. Yang kedua, menentukan dan memberikan tujuan bagi setiap pelaku bisnis dengan manajemen sesuai dengan produknya. Yang ketiga, menyediakan berbagai info dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta perbaikan secara berkelanjutan sesuai produk perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi terkait pengambilan keputusan pada setiap pelaku bisnis ketika sedang menghadapi pilihan. Sistem informasi manajemen yang bermanfaat tersebut dapat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis. Sistem informasi yang semakin maju dan mudahnya pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang akan diterapkan pada perusahaannya. Selain itu, keberhasilan yang diharapkan pun dapat berwujud dengan proses yang lebih efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan pemahaman yang andal dalam penerapan peran sistem informasi manajemen. Pada masa COVID-19 ini, para pelaku dan pengguna telah berada di angka yang seimbang. Dengan begitu, sistem strategi yang diterapkan harus sesuai agar dapat berjalan baik dalam perencanaan dan pengembangan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, itu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Nomor 2, pembatasan akses pada suatu jaringan. Ada beberapa konsep dan pembatasan akses jaringan, yaitu yang pertama, internal password authentication, yaitu password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik dan dijaga dengan baik. Pengguna aplikasi pseudo password dan sangat dipahami. Yang kedua, server based password authentication. Yang ketiga, server based token authentication. Yang keempat, firewall dan routing control. Yang selanjutnya menggunakan metode ini melakukan exchange tertentu, yaitu enskripsi, teknologi kriptografi, teknologi enskripsi deskripsi. Yang keempat, digital signature. Yang kelima, algoritma check and hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication satu atau lebih mekanisme dikombinasikan dan penyediaan security. Yang nomor 3, sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan AIS, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakan BIS. Yang kedua, Executive Information System atau AIS. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan AIS untuk membantu dan membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga, Customer Relationship Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang peroleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, business analis, dan tim penjualan akan sering menggunakan sistem CRM. Yang nomor 4, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Nomor 4 adalah
Konteks internal organisasi antara lain faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan baik internasional maupun nasional, regional maupun lokal. Faktor alam terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian, pergerakan, dan tren utama. Hubungan dan komitmen intelektual. Yang kedua, konteks internal organisasi antara visi, misi, dan nilai, tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, strategi, sasaran dan kebijakan, persepsi dan budaya, standar panduan